Saya lahir dari keluarga sederhana, anak ke-9. Bapak saya tentara tapi palang 3, prajurit, kan 28 tahun dia sudah sakit. Akhirnya tidak bisa meneruskan tugas, tinggal di desa. Nah, ibu saya itu nggak bisa baca tulis, nggak sekolah. Tapi spiritnya itu sangat kuat. Dia ngurus anak 9 tanpa pendidikan yang memadai. Deddy Mulyadi atau sapaan hangatnya Kang Deddy Mulyadi lahir pada tanggal 11 April 1971 di Subang, Jawa Barat. Ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana di desa. Masa kecilnya dihabiskan di tengah-tengah lingkungan pedesaan yang kental dengan budaya Sunda. Pengalaman hidupnya di desa membentuk karakter dan pandangan hidupnya yang kemudian tercermin dalam karir politiknya. Pendidikan formalnya dimulai di sekolah dasar di Subang, lalu berlanjut ke jenjang menengah. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Hukum STH Purnawan Purwakarta. Latar belakang pendidikannya di bidang hukum memberikannya dasar yang kuat dalam memahami sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Karirnya di dunia politik pun dimulai dari bawah. Ia aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Pengalaman inilah yang memberikannya pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan politik di tingkat lokal. Pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta dan pada tahun 2008, ia terpilih sebagai Bupati Purwakarta. Ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode hingga tahun 2018. Selama menjabat sebagai bupati, Kang Deddy Mulyadi dikenal dengan berbagai kebijakan dan program yang fokus pada pelestarian budaya Sunda, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Bupati Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi melanjutkan karir politiknya di tingkat nasional. Pada tahun 2019, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dari Dapil Jawa Barat. Dan pada tahun 2024, ia terpilih menjadi Gubernur Daerah Jawa Barat. Pak Deddy Mulyadi menunjukkan sikap berorientasi pada pelayanan dan selalu turun langsung ke lapangan mendengarkan rakyat kecil. Beliau juga akuntabel. Setiap keputusan yang diambil dengan tanggung jawab dan transparan sehingga semua pihak dapat memahaminya dengan jelas. Ahli dan profesional di bidangnya, mampu mengelola Purwakarta hingga dikenal dengan inovasi tata kota berbasis budaya Sunda dan nilai tradisi. Beliau juga memiliki jiwa harmoni, menghargai keberagaman, menjalin kerukunan dekat dengan semua kalangan tanpa membedakan status sosial, sering memberikan ruang untuk berdialog. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang adaptif, yaitu pemimpin yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan beliau dalam menggunakan media sosial sebagai wadah untuk memperkenalkan daerah yang beliau pimpin maupun agenda kepemimpinan beliau. Hal tersebut dapat membuat masyarakat luas mengetahui dan lebih mengenal beliau secara personal serta daerah yang beliau pimpin. Beliau juga menjalankan nilai-nilai kolaboratif, yakni membangun kerjasama dengan berbagai pihak, melibatkan masyarakat, budayawan, dan akademisi dalam membangun Provinsi Jawa Barat.